Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan bagi kami. Dan di hari baru ini ya Tuhan, kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan tema hikmat itu penting yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-25. Saya akan membacakan buat kita semua ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang memandang hidup ini seperti air yang mengalir. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dan tidak memiliki pilihan. Saudara, orang yang berpandangan hidup seperti air yang mengalir itu tidak akan berjuang untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka menjalani hidupnya hanya dengan sekedar mengambil kesempatan yang mendatangi dirinya, bukan dengan sengaja menciptakan kesempatan. Saudara, kondisi semacam ini terjadi di banyak keluarga, termasuk di dalam keluarga Ishak. Pada saat itu, saudara, Ishak dan Ribka menghadapi satu realita bahwa mereka tidak memiliki keturunan oleh karena Ribka mandul. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Ishak dengan memberikan keturunan. Lebih lanjut, saudara, pada saat mereka memiliki anak, Ishak dan Ribka memiliki cara didik yang berbeda. Dikatakan di ayat ke-28 bahwa Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, cara didik mereka yang berbeda telah membuat baik Esau maupun Yakub berselisih atau saling bersaing dengan tidak sehat. Meskipun saudara, orang tua dari Yakub dan Esau ini, yaitu Ishak dan Ribka, saling mencintai, tetapi mereka mempunyai cara didik yang berbeda. Mereka mungkin tidak berkomunikasi dengan baik ataupun bersepakat dalam hal mendidik. Saudara, hal ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kesalahan di dalam mendidik anak bisa disebabkan karena orang tua tidak berundi untuk menyamakan pendapat bagaimana cara mendidik anak. Meskipun memang Ishak dan juga Ribka saling mencintai, tetapi komunikasi adalah hal yang terpenting di dalam keluarga. Orang tua memerlukan hikmat Allah agar bisa mendidik anak mereka dengan baik. Saudara, orang tua perlu menumbuhkan kepekaan saat mendidik anak. Kewajiban orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, menyediakan makanan dan minum, tetapi orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun karakter serta menolong anak-anak mereka untuk mengenal Allah. Dalam hal ini, saudara, Ishak dan Ribka seharusnya mereka mengamati perkembangan anak-anak mereka. Saudara, mereka perlu untuk memastikan bahwa anak-anak mereka saling mengasihi, saling membangun, saling menghormati, bukan bersaing untuk mendapatkan penghargaan. Sayangnya, saudara, sikap pilih kasih yang ditunjukkan oleh Ishak dan Ribka telah membuat Esau dan Yakub saling bersaing untuk mendapatkan kasih dari orang tua mereka. Saudara, kita perlu berhikmat di dalam hal mendidik anak-anak kita. Mari saudara,
kita bersama dengan pasangan berkomunikasi, menyepakati berbagai hal, dan tentunya boleh mengasihi anak-anak dengan kasih yang setara. Kita tidak pilih kasih, tetapi kita mengasihi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sebagai orang tua, kiranya kami sebagai orang tua dapat mendidik, mengajar, mengasihi anak-anak yang ada tanpa pilih kasih ya Tuhan. Kami memohon kepada Engkau juga ya Tuhan, sebagai orang tua, kami bertanggung jawab bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga bertanggung jawab untuk membangun karakter, membangun iman di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.